Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Winia Sediman di acara soft opening buku Tersesat di Belantara Pendidikan. Nah, siang ini Winia udah sama penulisnya langsung nih, Ibu Dr. Anda Krisma Juta Nainggolan. Selamat siang Ibu. Selamat siang semuanya. Nah, Ibu Krisma ini gurunya Winia dulu nih waktu masih SMA Negeri 1 Kolot Selatan. Nah, kali ini Winia akan bertanya-tanya dengan Ibu Krisma Juta Nainggolan selaku penulis mengenai buku Tersesat di Belantara Pendidikan. Oke, Ibu kan seorang guru gitu kan. Sejak kapan sih Ibu memulai menulis gitu? Karena selama ini kan waktu Winia masih SMA nggak sama sekali nggak tahu kalau Ibu itu memang pengen buat buku gitu. Memang suka nulis tapi belum pernah tahu kalau Ibu mau buat buku gitu. Baik, menulis sejak usia 14 tahun. Di SMP kelas 2 itu sudah naik cerpen anak di koran SIP, koran lokal Sumatera Utara. Nah, kemudian tergerak untuk buat buku tunggal. Di masa-masa pandemi, saya mengikuti kelas pelatihan sabu-sabu, satu guru satu buku, Wansing Riau. Bersama teman-teman sejumlah 99 orang, kami sepakat untuk membuat buku tunggal. Kemudian Untuk awal mulanya Bu, mengapa memilih judulnya Tersesat di Belantara Pendidikan? Mungkin kan ada mungkin judul yang lain. Kenapa lebih kok Tersesat di Belantara Pendidikan? Apakah sebelumnya Ibu masuk ke dunia pendidikan itu memang terpaksa atau memang dari hati gitu, pengen masuk dunia pendidikan? ya benar. Seperti judul, saya memang di awal itu passionnya nggak di dunia pendidikan. Cita-citanya itu kalau tidak jadi polwan, jadi guide atau jadi wartawan. Nah, kemudian terakhir memilih juga untuk mendaftarkan kuliah di IKIP negeri pada waktu itu ya, sekarang Unimed. Nah, dengan jurusan ilmu administrasi perkantoran. Spesialisasinya itu ilmu ekonomi. Nah, kenapa diambil judul Tersesat? Karena merasa selama 2 tahun itu mengajar sama sekali tidak nyaman, malah jadi beban. Masuk kelas, taruh tas di kelas, suruh murid mencatat, udah selesai, bahasa polunya kombur-kombur doang, gitu dia. Maka kemudian setelah bukunya itu 90% selesai, maka saya berpikir-pikir judul ini harus tertarik, judul harus menggigit supaya penonton itu kepo ya bahasa sekarang ya. Nah, kemudian saya sharing dengan tim editor dari Media Guru Indonesia, maka kami sepakatilah judul itu kan tidak boleh terlalu panjang, dipilihlah dengan judul Tersesat di Belantara Pendidikan sesuai dengan apa yang Ibu alami. Itu dia. Untuk ini Bu, penulis kan, kalau kita jadi penulis itu kan pasti ada, kalau Winia dulu itu masih zaman kuliah masuk ke misalnya dunia komunikasi, itu kan pasti ada trainingnya dulu gitu, kayak belajar menulis yang baik itu bagaimana. Kan sebelumnya Ibu mengambil pendidikan ekonomi ya Bu, Ya. gitu kan. Apa sih Bu kiat-kiatnya kok Ibu bisa menulis seperti itu? Mungkin teman-teman di rumah, apalagi anak-anak SMA zaman sekarang kan daripada sibuk sosmed, mungkin mereka bisa menulis sesuatu yang bermanfaat gitu. Ya betul, hal itu tentu berkaitan. Jadi kami dari kecil, 15 bersaudara itu, ayah seorang polisi, setiap malam itu mendongengkan sebuah cerita anak. Nah, kemudian si ayah memberikan tantangan. Siapa yang bisa menerbitkan tulisan di koran akan diberi hadiah. Itu yang jadi tantangan buat saya. Maka kemudian, alhamdulillah umur 14 tahun sudah naik cerpen. Di masa kuliah saya kurang produktif, keluar lagi cerpen remaja dengan judul Salah Alamat, masih di koran lokal yang sama. Nah, kemudian di masa-masa saya mengabdi di SMA Negeri 1 Kolot Selatan, kebetulan anak-anak baru pada tumbuh, jadi tidak berpikir untuk kembali ke dunia tulis menulis. Tetapi beberapa lomba pernah saya ikuti dan alhamdulillah di provinsi pernah juara 2, di kabupaten juga, dan mengikuti beberapa lomba di tingkat nasional. Nah, kemudian untuk kegiatan menulis di era pandemi sekarang, saya pikir sangat banyak manfaatnya. Daripada anak sekarang kan terlalu banyak menghabiskan waktu main game atau buat status-status yang tidak produktif, atau mohon maaf kalau bahasa anak mudanya itu bahasa statusnya unfaedah gitu ya. Benar. Jadi itu dia, anak muda sekarang, tolonglah manfaatkan waktu sebaik mungkin. Carilah hal-hal yang benar-benar produktif, buat konten atau apa saja. Demikian. Selagi itu positif ya Bu? Iya, betul. Untuk menulis buku ini Bu, memakan waktu berapa lama Bu?
Nah, kebetulan kami di kelas Kuansing Riau itu diberi limit hanya 1 bulan, harus selesai. Jadi saya terus terang, kalau menulis ini butuh mood. Kalau moodnya baik bisa sampai subuh, nggak tidur-tidur. Nah, 3 hari terakhir jelang injury time baru saya kejar. Nah, disitulah bermunculan kemudian ide-ide untuk mengisi beberapa outline dalam tulisan saya itu. Terpaksa saya harus minta testimoni dari alumni yang sudah 24 tahun atau bahkan 25 tahun saya gini. Karena untuk merecall memori itu ternyata sangat susah. Untuk Ibu sendiri, Bu, tantangannya ini sebenarnya Ibu buku ini ditujukan ke semua kalangan atau lebih ke memang khusus orang yang di dunia pendidikan aja gitu? Mungkin kan kalau misalnya yang mungkin dia nggak dunia pendidikan, misalnya kayak kira-kira ada nggak manfaatnya sama mereka? Atau Ibu ini hanya menunjukkan di kalangan orang-orang pendidikan gitu? Buku ini ditujukan terutama kepada orang yang mencintai ilmu. Karena ilmu bisa kita dapat dari mana saja. Jadi tidak khusus saya tujukan untuk dunia pendidikan atau dunia akademisi. Karena nanti Anda pasti kepo lah kalau saya katakan demikian. Kebetulan Winia ini adalah salah satu inspirasi saya. Dia ada di situ mengambil peran dan beberapa puluh siswa lainnya. Mohon maaf untuk semua alumni, tidak semuanya bisa saya ukir kisah kalian satu persatu. Tapi yang pasti kalian itu menjadi sumber inspirasi dan motivasi. Jadi intinya kita itu harus punya kesabaran lah dalam segala hal. Tidak ada kata tidak mau memulai untuk apa saja. Karena jujur saya selama 2 tahun itu benar-benar blank mengajar. Bisa dikatakan ilmu punya, tapi kemauan tidak ada. Berarti salah satu motivasi Ibu untuk membuat buku ini ya benar-benar ingin memberikan manfaat ke semua orang lah. Ya, terutama saya punya ponakan, anak-adik kebetulan mereka berprofesi sebagai guru. Kalau boleh dikatakan ini adalah suplemen bagi guru-guru muda, apalagi yang fresh graduate. Bagaimana sih supaya cinta kepada dunia pendidikan? Bagaimana supaya bisa mencintai anak didik? Mendidik dengan hati, bukan hanya mendidik dengan ilmu. Menurut Ibu, poin-poin penting yang di dalam buku ini apa sih, Bu? Hal-hal yang menarik yang kita kupas sedikit aja biar orang penasaran sih untuk baca bukunya. Ya, oke. Bagi saya, siswa yang baik itu hanya butuh pendampingan standar karena dia sudah baik. Nah, sasaran saya yang paling utama adalah kepada anak-anak yang merasa nyaman di luar. Kalau untuk labora ini ada dikenal istilah sporlap, sporing lapar pulang. Jadi ketika mereka nggak lapar, mereka nggak pulang-pulang. Nah, ini di khusus ada salah satu anak didik saya, dia punya kemampuan main gitar, tapi lebih betah di luar, di jalanan. Saya rekrut. Kebetulan saya ada juga grup akustik di Semansa Kusel dan juga di Mulanku. Kadang-kadang kita gabung dalam nama Aurora Mix Plus. Jadi kita tampung bakat-bakat mereka di situ. Jadi saya melirik bakat anak itu bukan hanya dari akademiknya saja, tapi juga kemampuan di luar. Apakah dia bisa main bola misalnya, kita support. Apakah dia misalnya kepingin dia masuk TNI, dia sering latihan. Seperti ketua OSIS kami sekarang ini, dia sering latihan itu di kampung, kita support betul. Jadi kita posisikan diri kita tidak hanya sebagai guru, tapi juga sebagai orang tua. Sekali-sekali juga kita bisa berperan sebagai sahabat. Jadi Ibu Krisma ini benar-benar, kalau bagi Winia ya, Ibu Krisma ini betul-betul memberikan inspirasi lah, sosok guru yang nggak bisa dilupain gitu. Jadi Ibu Krisma ini kalau kita sharing itu dia bukan cuma dunia pendidikan, tapi dunia zaman SMA tuh dunia percintaan banyak ya Bun ya, anak-anak zaman now ya. Jadi benar-benar Bu Krisma itu dengerin gitu. Salah satunya saya dulu ya Bun. Tapi ya itu intermezzo lah. Oke Bun, untuk dalam membuat buku ini tuh berapa lembar Bun? Sesuai arahan dari tim Media Guru Indonesia itu minimal 50 lembar. 50 halaman. Jadi saya karena untuk buku tunggal ini ada juga tugas-tugas lain yang menunggu, saya juga aktif di blog. Saya buat hanya 60 halaman. 60 halaman. Ya. Insya Allah nanti andai kata ini lancar, saya akan buat edisi revisi untuk cetakan kedua. Insya Allah rilisnya kapan nih Bun untuk mendapatkan buku cetaknya? Ya, saya kebetulan pakai penerbit indie, artinya kita biaya sendiri. Jadi ini modelnya pre-order.
insya Allah nanti bulan Februari awal sudah bisa launching bukunya, sudah bisa di tangan Winia. Oke, jadi ini bukunya bisa dapat secara online ya Bun ya? Tidak online karena masih masih antri di percetakan. Tapi bisa dipesan secara online. Bisa. Kita sudah kita promo lewat Twitter, lewat blog dan Facebook, Instagram juga. Dibantu oleh alumni. Oke, pokoknya teman-teman kalau misalnya mau order langsung kontak Ibu Prisma Juta Nenggolan atau nanti kontak ke Semansa Kusal TV. Oke Bun, terakhir nih. Sebelum kita mengakhiri soft opening buku Tersesat di Belantara Pendidikan, apa sih kata-kata mutiara ataupun kata-kata motivasi yang ingin Bunda sampaikan ke anak-anak milenial yang ada di rumah? Termasuk untuk Winia. Baik, hanya 3 hal. Yang pertama, jujur. Yang kedua, jangan merasa tinggi karena hidup itu adalah seberapa bermanfaat. Yang ketiga, ingatlah di balik kesulitan akan ada kemudahan. Itu saja. Oke, teman-teman, yang pertama jujur, Ya. yang kedua jangan pernah merasa tinggi. Jadi kalau kita memang apapun itu ya belajar, terus belajar. Yang ketiga, Di balik kesulitan ada kemudahan. Demikianlah acara soft opening buku Tersesat di Belantara Pendidikan. Saya Winia Lestari Sutiman mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.